Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga kepada dosen pengampu saya yaitu Heru Sudinta SEMM. Dan pada kali ini saya ingin menjelaskan dan mereview ulang materi pembelajaran sebelumnya yaitu terkait karir jurnalistik. Nah teman-teman, kita akan membahas karir-karir di jurnalistik. Jadi kalau kalian penasaran, nanti kalau misalnya kita udah jadi jurnalis, karirnya apa aja ya? Kalau kita gabung di jurnalis, kerjanya apa ya? Nah, ini pas banget buat teman-teman semuanya. Jadi kalian tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share karena itu adalah bantuan ataupun dukungan untuk saya. Jadi kita lanjut aja ya teman-teman. Kita lanjut ke materinya. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak sih teman-teman kegiatan jurnalis itu seperti apa? Jadi sebenarnya kegiatan jurnalis itu yang pertama kita harus mencari dan juga mengumpulkan bahan berita dan pendapat teman-teman. Nah, setelah dicari dan dikumpulkan diapain? Jadi setelah itu kita harus mengolah dan juga mengeditnya. Kenapa sih harus diolah dan diedit? Karena takutnya ada beberapa berita ataupun foto yang tidak sesuai, yang tidak layak untuk ditampilkan. Jadi harus kita dipilih dan dipilah gitu. Selanjutnya kita juga harus menyajikan berita dan pendapat dalam media massa seperti surat kabar dan lain-lain ya teman-teman ya. Terus jadi dengan demikian semua orang yang melaksanakan tugas mencari, mengumpulkan, mengolah, menyunting dan menyajikan berita atau pendapat untuk media massa periodik disebut wartawan dan jurnalis ya teman-teman. Jadi sampai sini kalian ngerti lah ya tugas jurnalis itu seperti apa. Nah kita lanjut nih teman ke karir. Lanjut. Nah nanti kalau misalnya udah sampai situ kita gimana kak? Kalau sudah sampai situ kita mengenal yang namanya reporter dulu nih teman-teman. Reporter itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu? Sebenarnya teman-teman juga tahu lah reporter yang biasa kita lihat setiap berita-berita misalnya puncak macet, nah biasanya ada reporter di sana ya teman-teman. Ataupun ketika ada kejadian itu juga kita pasti melihat ada reporter yang sedang mencari ataupun mengumpulkan berita. Nah seperti tugasnya ini teman-teman bisa dilihat di screen yang saya tampilkan dalam PPT ini, bahwasanya reporter itu tugasnya mencari dan mengumpulkan berita di dalam atau sekitar kota teman-teman. Nah tapi beda lagi teman-teman sama koresponden. Ada yang tahu koresponden gak teman-teman nih? Jadi kalau koresponden itu mereka tuh sama tugasnya seperti reporter, cuma mereka lebih ke di luar daerah ataupun di luar negeri teman-teman. Kalau yang reporter tadi kan itu di dalam negeri ya, kalau misalnya koresponden itu di luar ataupun di luar negeri. Pokoknya intinya luar dan dalam gitu ya teman-teman ya. Nah lanjut juga teman-teman, ada yang namanya kontributor. Kontributor itu tugasnya mencari juga mengumpulkan berita atas inisiatifnya sendiri dan dibayar atas kontribusinya teman-teman. Gitu. Kita lanjut ke redaktur. Ya teman-teman. Nah sebenarnya wartawan atau yang melaksanakan tugas mengolah, menyunting dan menyajikan berita dan pendapat itu disebut redaktur teman-teman. Atau juga redaktur itu bisa kita bilang editor, juga ada yang bilang penanggung jawab rubrik ya. Jadi redaktur itu tugasnya melaksanakan kegiatan redaksional dalam menulis, mengedit, menyajikan berita dan pendapat dalam media massa sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya teman-teman. Lalu juga tugas redaktur itu apa sih? Kita baca satu-satu ya teman-teman ya. Jadi tugas redaktur itu ada 3 teman-teman.
seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya tugas redaktur itu mengadakan berita dan pendapat yang akan dimuat. Jadi redaktur itu mencari teman-teman, berita apa ya yang harus diliput, yang harus diedit gitu. Dan lanjut kita menentukan pemuatan berita dan pendapat sesuai dengan ruang yang tersedia, teman-teman. Lalu juga setelah itu pastinya diedit. Diedit seperti memperbaiki bahasanya, juga membuang fakta yang tidak relevan. Lalu juga ada yang dikatakan redaktur malam, teman-teman. Redaktur malam itu bisa ataupun berhak memutuskan untuk melakukan stop fresh. Selanjutnya juga ada redaktur TV dan radio. Itu mereka bisa memutuskan untuk menyetop atau memberhentikan siaran lain dan menyiarkan breaking news. Nah, teman-teman, kita lanjut. Bagaimana syarat redaktur? Jadi untuk syarat redaktur tersendiri, redaktur biasanya sudah bekerja sebagai wartawan lebih dari 2 tahun dan pernah menunjukkan prestasi sebagai reporter, teman-teman. Lalu juga secara umum syarat menjadi redakturnya yaitu pastinya memiliki minat yang tinggi di bidang tugas tersebut ya, teman-teman. Tapi kalaupun tidak sesuai dengan latar pendidikan itu tidak masalah ya, teman-teman. Yang penting mereka atau kita mempunyai minat yang tinggi di bidang tersebut. Nah, teman-teman, kita lanjut bahas tentang profesi jurnalistik di televisi, teman-teman. Yang pertama itu ada news director, terus ada executive news producer, ada assistant editor, juga ada news producer, ada reporter, dan ada writer, dan ada editorialis. Nah, kita bahas satu-satu ya, teman-teman, terkait tugas-tugasnya. Untuk news director itu adalah pemimpin pusat pemberitaan bertanggung jawab kepada GM atau General Manager. Nah, tugas ini sama seperti pemimpin redaksi, teman-teman, pada media cetak. Lalu juga kita bahas ke Executive News Producer. EV ini adalah pemimpin pelaksana tugas yang sehari-hari di newsroom yang bertanggung jawab kepada ND atau News Director. Nah, tugas ini juga sama sebenarnya, teman-teman. Tugasnya seperti seorang redaktur pelaksana. Lanjut ke Assistant Editor atau IA. Adalah pemimpin pelaksanaan tugas produksi berita. AE ini bertugas mengkoordinir pelaksanaan tugas reporter, kameramen, penyuntingan gambar, redaktur, penyiar atau anchor, dan dubber. Lanjut kita bahas ke news producer. News producer ini adalah orang-orang yang bertugas menyediakan materi beritanya, teman-teman. Seperti human interest, feature, dan lain-lainnya. Nah, tugas ini sebenarnya sama dengan redaktur di media cetak, yaitu redaktur perolehan. Lalu kita bahas 3 lagi nih, teman-teman. Ada reporter, seperti yang tadi kita bahas, bahwasanya reporter ini bertugas mencari dan mengumpulkan bahan berita. Dalam melaksanakan tugas peliputan, reporter bekerja sama dengan kameramen, teman-teman. Lanjut kita ke writer. Nah, writer ini adalah redaktur, teman-teman, yaitu bertugas menyeleksi naskah berita dan mengeditnya sampai layak siar. Tugas ini sama dengan tugas redaktur penyuntingan di media cetak. Lalu ada editorialis. Mereka ini adalah orang-orang yang bertugas menulis editorial atau tajuk rencana. Nah, tugas ini di media cetak biasanya dilaksanakan oleh dewan redaksi. Lalu, teman-teman, nah ini adalah dosen pengampu dasar-dasar jurnalistik, teman-teman, Heru Sudita SEMA. Beliau juga produser tetap di TV One. Beliau juga dosen tetap di Setiami.
Institut STEMI. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya untuk tugas ini. Saya jadi belajar bagaimana berbicara di depan kamera. Jujur semenjak pandemi agak grogi ataupun jadi anak yang agak introvert ya. Tapi semoga tugas ini bisa mendapatkan nilai yang terbaik dari yang terbaik. Saya berharap saya juga nantinya bisa meneruskan perjuangan beliau karena cita-cita saya juga ingin menjadi seorang jurnalis. Terlebih saya ingin menjadi presenter. Mohon doanya dan mohon bimbingannya juga kepada Pak Heru. Itu aja teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Do you have any question? Bisa kalian email ke saya hartiniarias21@gmail.com ataupun bisa direct message di @hartiniwd ya teman-teman. Itu aja dari saya. Saya pamit undur diri. Semoga kalian menyukai video ini. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Hartini, Manajemen Komunikasi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.